Iya, tadi di sini Pak Arief mengatakan sebenarnya yang menindak pelanggaran-pelanggaran seperti money politik, serangan Fajar ini memang tugasnya Bawaslu. Tapi saya mau nanya kepada Pak Arief Budiman, Pak, kalau nggak ada sumber uang ya nggak akan terjadi ini serangan Fajar. Sebenarnya ketika Bapak menjabat, ada tidak sih sanksi tegas diberikan kepada mereka? Sehingga kemudian di 2024 kita udah nggak usah khawatir soal serangan Fajar, seperti apa Pak? Ada, banyak sanksi tegas itu diterapkan ya. Pemilu 2019 dan pemilu 2024 sebetulnya regulasinya nggak berubah. Undang-undangnya juga undang-undang yang sama gitu ya. Nah, pemberi dan penerima money politics diberikan sanksi. Bahkan di satu daerah itu ya, ada caleg yang money politicsnya itu tidak diserahkan kepada pemilih, tapi pada penyelenggara pemilu. Oke. Nah, setelah penetapan hasil dan ternyata dia nggak dapat suara banyak, itu money politicsnya dalam bentuk barang itu, diminta kembali, diminta kembali. Nah, karena diminta kembali nggak bisa balik-balik karena barangnya mahal gitu ya, lapor polisi. Kayaknya dia nggak ngerti gitu loh. Begitu lapor polisi, maka dua-duanya ditangkap gitu. Nah ya sudah, akhirnya dikenakan pasal pidananya kan, akhirnya kena pasal pidananya. Nah, mestinya semua pihak belajar ya tentang dampak buruk money politics ini. Misalnya pemilih, apa yang dia harapkan dengan diberi 100.000, 200.000, tetapi mendapatkan pemimpin yang buruk untuk 5 tahun ke depan. Dia kan sangat rugi, kebijakannya pasti akan buruk. Pemimpin yang buruk mendapatkan posisinya dengan cara yang tidak baik, biasanya nanti kinerjanya juga tidak akan baik. Itu bagi pemilih. Kemudian yang kedua, juga bagi peserta pemilu. Mestinya banyak belajar juga. Dalam beberapa kajian ya, kalau saya baca, sebetulnya money politics itu tidak terlalu signifikan, bisa mempengaruhi perubahan pemilih. Gitu loh. Karena apalagi sekarang, banyak pemilih udah makin pintar ya. Diambil aja duitnya dari kiri, kanan, depan, belakang, semua diambil. Tapi kan tetap dia memilihnya ya hanya salah satu kandidat yang dia pilih gitu ya. Artinya yang lain kan juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi peserta pemilu pun juga ya baik partai politik, kemudian para calon gitu ya. Harus paham juga situasi seperti ini. Jadi sama-sama harusnya kita menegakkan aturan, kemudian free and fair dalam pemilu kita implementasikan. Sehingga nggak perlu lagi ada money politics, kemudian setelah terpilih pun tidak harus berkinerja tidak baik gitu ya. Misalnya korupsi gitu. Nah itu tidak harus dilakukan karena biaya politik ketika mereka ikut kontestasi itu tidak mahal gitu loh. Oke, kalau waktu eranya Bapak itu money politics itu dalam bentuk apa Pak? Masih soal sembako, uang atau apa? Macam-macam, mulai dari fresh money, cash gitu ya. Dalam bentuk barang yang sederhana-sederhana gitu ya, sembako apa, sampai barang yang berharga mahal, sepeda motor, bahkan bangunan misalnya. Oke, nanti jalan di kampung sana saya semua yang bangun gitu. Tapi begitu kalah diambil lagi. Di bangunan banyak tempat ibadah, posko, apa semua diberikan, layanan kesehatan gratis apa semua. Tapi begitu nggak terpilih, nah jadi problem belakang hari. Bahkan kandidat-kandidat itu banyak yang stres. Kalau kita baca angkanya ya, kursi yang tersedia untuk seluruh tingkatan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, itu kurang lebih sekitar 20.000 kursi ya seluruh Indonesia. Yang bertarung itu kurang lebih sekitar 200.000 lebih, mungkin 250-an. 1/10. Ya 1/10. Artinya ada 90% orang yang tidak lolos gitu ya. Nah itu kalau dia bisa menerima ya bagus. Kalau nggak bisa menerima, makanya di beberapa berita rumah sakit jiwa di daerah sini sudah menyiapkan tempatnya. Karena memang real itu terjadi di masyarakat. Ada yang kemudian stres, bahkan sampai pada tahap
gila gitu. Oke. Pak, sebenarnya kalau dari KPU sendiri, untuk KPU di daerah ya, untuk pengamanan, karena praktik kecurangan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada celahnya ya. Misalnya tidak boleh membawa HP, tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan yang mendatangi milih siapa gitu. Ibaratnya isinya korlap lah ya gitu ya, nanti membagi-bagikan. Pengawasan ketat nggak sih di TPS, Pak? Ketat. Di TPS itu ya, coba kalau kita lihat siapa yang ada di TPS ya. Pertama, tentu 7 orang KPPS ada di sana. Kemudian ada 2 orang Linmas. Kemudian ada saksi peserta pemilu. Kalau hari ini itu yang Partai Nasional 20, Partai Nasional totalnya 18, Partai Lokal 6. Artinya kalau di luar Aceh itu ada 18 saksi partai politik. 18 saksi di dalam TPS, kalau semua partai mengirim saksi ya di TPS itu. Kemudian pasangan presiden dan wakil presidennya ada 3. Berarti sudah ada 18, sudah ditambah lagi 3, lalu ditambah lagi saksi DPD. Itu antara 10 sampai 20 lah ya, di beberapa daerah beragam. Anggap saja 10 yang ngirim. Terus ada pemantau. Terus ada masyarakat pemilih datang. Jadi di situ semua orang dipantau lah ya. Semua orang melihat. Ya. Kalau ada yang curang, itu sebetulnya gampang sekali ketahuan. Kecuali curangnya bersama-sama. Semua orang yang ada di TPS itu sepakat curang gitu loh. Tapi kan tidak mungkin rasa-rasanya menyepakati kecurangan dengan demikian banyak orang gitu ya. Nah, kalau sudah tahu begitu ya, saya selalu berpesan kepada penyelenggara, Anda harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. 1, kedua, ya Anda harus bekerja dengan prinsip keterbukaan. Orang bisa melihat sebagaimana hak yang mereka punya. Iya. Oke, ditahan dulu Pak Arief. Sekarang saya akan ke rekan saya, ini Diva sudah siap mengabarkan langsung dari BKT. Masa tenang, tidak aja masa tidak ada praktik kecurangan, tapi juga APK. Ini saya mau tanya ini, Diva, kayaknya di belakang Anda itu masih ada baliho-baliho ya? Silakan lakukan laporannya. Ya baik Caca dan juga pemirsa, memasuki hari pertama masa tenang pemilu 2024 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta serentak melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye atau atribut-atribut kampanye dari mulai dini hari tadi hingga masih terus dilakukan hingga 3 hari ke depan. Adapun sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 ini kampanye ini hanya diperbolehkan dilakukan hingga 10 Februari 2024 maksud kami, dan dilarang untuk peserta pemilu ini dilarang untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun, sehingga memang dalam prosesnya ini belum 100% tercopot atau dicopot. Bisa dilihat di belakang kami ini masih banyak APK yang belum tercopot, sehingga Bawaslu bersama dengan petugas KPU dan juga tim gabungan Satpol PP maupun Polda Metro Jaya ini masih akan terus melakukan penertiban selama 3 hari ke depan. Nah, kemudian Bawaslu DKI Jakarta juga menyebutkan bahwa sempat mengalami kendala, yakni seperti kekurangan personil, kemudian kekurangan alat untuk penertiban, dan juga kekurangan atau keterbatasan kendaraan bagi para petugas yang bertugas. Namun pihak Bawaslu DKI Jakarta juga ini akan memastikan bahwa Jakarta ini akan disteril dan juga bersih dari alat peraga kampanye selama masa tenang pemilu 2024. Sementara demikian Caca, kembali ke studio. Terima kasih Diva mengabarkan langsung dari BKT. Nanti saat lagi saya mau tanya kepada Mas Fadli di sini. Ini memang eranya udah berbeda. Kita punya WhatsApp group. Jangan-jangan ada WhatsApp group mau mobilisasi massa untuk nantinya ke TPS. Nanti dikasih apa? Bukan uang pemirsa, saldo e-wallet. Wah tahan, ini modus baru jangan-jangan terjadi sesaat lagi.